Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MABK 2, mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Laris Nirmalasari. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelina, NIM J3J 919457. Nama saya Siti Rohaindah, NIM J3J 919458. Nama saya Tevin Prastaguntara Hamudia, NIM J3J8 19323. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Falisan, NIM J3J 99442. Nama saya Neka Setiawan, NIM J3J 919423. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah men-subscribe channel ini. Sesuai dengan video sebelumnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara memproduksi kentang yang baik, mulai dari penanaman hingga pengolahannya. Dalam tugas mata kuliah ini pada perkuliahan offline sebenarnya, kami ditugaskan untuk melakukan suatu kunjungan untuk melihat dan mengamati langsung suatu proses dari komoditas pertanian, dan salah satunya adalah komoditas kentang sesuai dengan ketentuan kelompok ahli. Karena kan kasus pandemi COVID-19 ini belum juga reda, maka kami mengambil contoh produksi dari video channel YouTube PM Technology Entertainment Trans 7 Official dan Kementerian Pertanian RI yang linknya terlampir pada description video ini. Tanaman kentang adalah tanaman herba abadi yang menghasilkan tanaman umbi yang dapat dimakan yang terbentuk di bawah tanah. Itu adalah anggota keluarga Solanaceae, yaitu salah satu suku tumbuhan yang berbunga. Tanaman ini lebih menyukai tanah yang sedikit asam, berdrainase baik, dan subur. Tanaman kentang menghasilkan bunga merah, putih, merah muda, ungu atau biru pada akhir musim tanam mereka, sekitar 3-4 bulan setelah tanam. Tinggi tanaman bisa mencapai 50 cm. Kentang memiliki sistem akar yang relatif pendek, dengan sebagian besar akar berada di tanah setinggi 60 cm. Setiap tanaman kentang yang sehat dapat menghasilkan 3 hingga 25 kentang. Pertanian kentang jika dilakukan secara rasional dan dengan skala yang diperhitungkan dapat menjadi sumber pendapatan yang baik, asalkan Anda memiliki tanah yang subur dengan pH 5,2 sampai 6,7. Paparan sinar matahari langsung juga penting. Benih kentang bersama dengan kondisi tanah adalah dua faktor terpenting bagi keberhasilan sebuah kebun kentang. Berikut adalah cara menanam kentang skala industri. Yang pertama, cara menanam kentang. Memulai dengan memilih dan membeli benih kentang yang bebas penyakit dan bersertifikasi. Benih kentang sebenarnya adalah benih normal seperti yang kita makan, tetapi mereka dipilih karena memiliki karakteristik yang diinginkan. Mereka juga diperiksa atau disterilkan dari berbagai penyakit. Terlihat bahwa benih kentang disimpan sebelum akhirnya nanti akan didistribusikan kepada petani-petani kentang. Yang kedua adalah persiapan tanah dan kebutuhan tanah untuk kentang. Secara umum, kita tidak boleh menanam kentang di lahan yang sama selama 2 tahun berturut-turut, karena tanah akan habis dan akan menyebabkan penularan penyakit secara signifikan. Skema rotasi tanaman yang dapat ditanam bersamaan dengan kentang adalah kacang, jagung, dan gandum. Tanaman kentang dapat tumbuh dengan mudah di tanah yang gembur. Ada 2 cara untuk memperbaiki kondisi tanah, dengan menambahkan kompos yang sudah busuk selama 2 bulan sebelum menanam kentang. Kemudian dapat juga menggunakan penutup polongan selama musim gugur sebagai pupuk hijau dan membajak tanaman kentang selama 2 bulan. Menanam kentang memerlukan tanah yang luas, dan persiapan tanah dasarnya dimulai selama musim dingin, yaitu di bulan Desember 2-3 bulan sebelum menanam benih kentang. Yang ketiga, pembibitan kentang dan jarak tanam. Benih kentang ditanam melalui mesin kentang otomatis yang terpasang pada traktor. Mesin memiliki kemampuan multifungsi. Mereka membajak ladang dan menanam benih dengan kedalaman yang disarankan dan meninggalkan ruang yang tepat di antara benih kentang. Di dalam barisan dan ruang yang tepat di antara baris,
Jarak yang disarankan dalam barisan yang disarankan adalah 10-15 inci atau 25-38 cm. Sementara jarak antara baris berkisar 28-35 inci atau sekitar 70-90 cm. Dengan skema ini akan memiliki populasi tanaman 25-60 ribu tanaman per hektar. Yang keempat, kebutuhan air dan sistem irigasi. Sistem irigasi yang paling umum digunakan adalah sistem irigasi tetes, sprinkle overhead rain gun, dan irigasi bump. Kebutuhan air tanaman kentang umumnya masih kecil pada tahapan pertama, yaitu pada pengembangan tanaman, dan secara bertahap meningkat selama pematangan dan tahap akhir pertumbuhan tanaman. Untuk pertumbuhan musim dingin, petani mengairi selama 2 kali seminggu tergantung pada curah hujan. Sedangkan selama kekeringan, petani harus mengairi lebih sering. Pada tanah yang berpasir, juga harus diairi lebih sering dibandingkan dengan tanah yang berat. Penting bagi tanah untuk tetap basah setiap saat. Untuk mengoptimalkan hasil, total air tanah yang tersedia tidak boleh habis lebih dari 30-50%. Namun perlu diingat bahwa irigasi yang berlebihan dapat menyebabkan erosi, air terbuang percuma, biaya energi tambahan untuk pemompaan penyucian nitrogen, dan penurunan hasil panen. Di sisi lain, tanaman yang kelebihan air lebih rentan terhadap penyakit. Dan yang kelima adalah panen kentang. Teknik prapanen yang banyak dilakukan disebut mematikan. Banyak petani mematikan kentang dengan mematikan semua irigasi dengan cara mekanis atau dengan penyemprotan kimia. Setelah mematikan, mereka membiarkan tanaman kentang selama 10-14 hari di tanah sebelum akhirnya dipanen. Hal ini menyebabkan kulit kentang menjadi tebal dan tentunya disukai oleh pasar. Kentang dapat diangkut dengan risiko memar yang lebih rendah. Sekitar 2,5 hingga 4 bulan setelah tanam, kentang siap dipanen. Kentang dipanen melalui mesin panen kentang modern yang melekat pada traktor. Mesin memanen dengan mengangkat kentang dari tempat tumbuhnya. Menggunakan bagian tanah, batu, dan kentang dipindahkan ke rangkaian jaring di mana kentang akhirnya dipisahkan dari bahan asing. Selama tahun pertama, panen yang baik jumlahnya adalah 25 ton per hektar atau 10 ton per hektar. Petani yang berpengalaman setelah bertahun-tahun berlatih dapat mencapai hasil lebih dari 40 sampai 70 ton per hektar atau dari 16 hingga 28 ton per hektar. Jepang merupakan salah satu negara yang menjadikan umbi-umbian sebagai pengganti nasi, sehingga membuat orang Jepang dikenal sehat dan berumur panjang. Lahan pertanian kentang bisa dijumpai di Pulau Hokkaido, Jepang. Sebagai negara maju, Jepang menggunakan teknologi tercanggihnya di bidang pertanian. Alat-alat canggih digunakan mulai dari panen kentang sampai dengan pengolahan kentang. Kentang yang digunakan berjenis Snowden. Kentang Snowden tidak mudah pecah atau terbelah. Kentang siap panen di usia 4 bulan. Ribuan kilogram kentang diolah menjadi keripik kentang yang enak dan renyah. Pabrik keripik kentang inilah yang merupakan salah satu pabrik terbesar yang ada di Jepang. Mau tahu cara buat keripik kentang? Ayo kita simak sama-sama videonya. Langkah pertama, cuci kentang sampai bersih supaya menghilangkan tanah yang menempel di kulit kentang. Kemudian, kupas kulit kentang. Nah, ini adalah gambar dari proses pembersihan kentang yang ada di pabrik.
Yang ketiga, pilih kentang. Pemilihan kentang berdasarkan ukuran yang diinginkan. Berat ideal satu kentang adalah 240 gram. Dalam waktu 20 menit, mesin dapat memproses 1.300 kg kentang. Yang keempat, cuci kentang menggunakan air panas untuk menjaga kebersihan kentang. Kelima, potong kentang tipis-tipis. Kentang yang sudah diiris adalah kentang yang kandungan tepungnya tidak terlalu tinggi lagi. Kemudian, goreng tenggelam dalam minyak panas, tingkat kematangan kentang harus sama. Setelah matang, keripik kentang diberikan macam-macam rasa, mulai dari original, butter, kaldu, dan lain-lain. Setiap rasa terjamin gizi dan kualitasnya. Pabrik yang berdiri tahun 1949 selalu berinovasi membuat keripik kentang yang berasa unik, seperti keripik kentang rasa butter, bunga sakura, rasa green tea, sampai keripik kentang rasa cola. Yang terakhir, masukkan keripik kentang ke dalam kemasan. Kemasan diisi tekanan udara berjenis nitrogen yang berfungsi untuk menjaga aroma kentang agar tidak berubah dan tekstur keripik kentang agar tetap renyah. Dan sekarang keripik kentang telah jadi dan siap dinikmati. Tanaman kentang memang identik dengan dataran tinggi. Di Dieng, tepatnya di Kabupaten Wonosobo, terdapat produksi terbesar kentang se-Indonesia, yang dikelola oleh petani milenial bernama Agus Wibowo. Daging berwarna keemasan, rasa dan tekstur umbinya yang juga lembut dan manis, yang merupakan karakteristik unggulan yang membuat harga kentang di Dieng lebih mahal dibandingkan kentang biasa. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.